Pasca bentrokan warga dan petugas yang terjadi siang tadi, ruas Jalan Jatinegara Barat, Jakarta Timur saat ini sudah kondusif. Pengusuran Kampung Pulo tahap pertama pun telah selesai dilakukan sore tadi dan akan dilanjutkan Jumat pagi esok. Sementara itu, sejumlah warga Kampung Pulo telah menghuni rumah susun sewa atau Rusunawa Jatinegara Barat yang telah disiapkan Pemprov DKI Jakarta. Dan saat ini kita telah terhubung dengan reporter Dora Edward di Kampung Pulo, Jakarta Timur. Lalu ada Adisti Larasati di Rusunawa Jatinegara Barat. Ya, kita sapa Dora terlebih dahulu. Dora. Ya, Dora, bagaimana kondisi terkini di Kampung Pulo pasca penertiban yang dilakukan siang hingga sore tadi? Ya, Rima dan juga pemirsa, meskipun sempat terjadi kerusuhan antara warga dan juga aparat gabungan terkait dengan relokasi rumah warga yang berdiri di bantaran Kali Ciliwung, Kampung Pulo, Jakarta Timur ini, namun dari pantauan kami di lokasi malam ini kondisi sudah sangat kondusif dan tempat saya berdiri tidak jauh. Saya berdiri di atas, di dekat puing-puing sisa bangunan dari rumah warga yang sudah berhasil dirubuhkan oleh alat berat. Dan tadi juga masih terlihat beberapa warga yang mengemasi barang-barang mereka, sisa-sisa dari bangunan yang mungkin masih bisa mereka manfaatkan. Dan Rima, untuk mengetahui suara dari warga Kampung Pulo, Jakarta Timur ini, apakah mereka menolak atau kemudian atau mereka menerima relokasi yang akan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, kami akan mewawancarai salah seorang warga yang rumahnya ikut dihancurkan pada relokasi hari ini dengan Pak Heri. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Bapak termasuk warga yang rumahnya dihancurkan hari ini? Betul. Bapak setuju dengan rencana dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk merelokasi warga yang tinggal di sini ke Rusunawa Jatinegara Barat? Pada dasarnya kami hanya dikatakan menyetujui gitu. Tapi dengan satu syarat, harus ada kejelasan masalah penggantian gitu. Ya, tapi sejauh ini yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Bapak menerimanya untuk kemudian pindah ke Rusunawa ya, Pak ya? Iya, pindah ke Rusunawa karena nggak ada jalan lain. Karena rumah saya udah dibongkar, saya mau lari kemana gitu kan. Jadi secara otomatis saya harus menempati rumah rusun gitu. Walaupun tidak memadai, tidak mencukupi karena satu rumah kami terdiri dari 3 kakak. Jadi istilahnya lebih dari 10 jiwa gitu. Jadi walaupun gimana kami berusaha untuk bisa tidur bisa nyenyak lah ibaratnya gitu, walaupun sekecil itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Heri. Terima. Ya, tadi pernyataan dari salah seorang warga yang rumahnya hari ini dihancurkan dan sudah direlokasi oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dan memang rencana yang dilakukan oleh Pemprov ini sangat baik sekali karena memang tempat ini bukan tempat yang sangat layak untuk ditempati oleh warga masyarakat. Setiap tahunnya menjadi langganan banjir di mana air mencapai atap rumah mereka jika banjir terjadi. Rima. Ya, Dora, ini rencananya penggusuran masih akan dilakukan besok pagi begitu ya. Lalu persiapan apa yang sudah dilakukan oleh aparat kepolisian terkait penggusuran esok pagi? Ya, terkait penggusuran yang akan dilanjutkan esok pagi, tadi kami sempat mewawancarai Kapolres Jakarta Timur, Kombes Pol Umar Faruk. Ia menyatakan akan menindak tegas bagi warga ataupun mungkin provokator yang akan mengacaukan atau akan mengganggu dari rencana atau relokasi yang akan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan berikut petikan wawancara kami dengan Kapolres Jakarta Timur, Kombes Pol Umar Faruk. Direncanakan dalam 1-2 tahun terakhir. Apa dengan untuk yang nanti mungkin besok ada provokator? Ya, sudah pasti. Sudah pasti. Siapapun yang menghambat dalam pelaksanaan relokasi ini ataupun ada resistensi melakukan pelanggaran pidana, kita lakukan penegakan hukum. Ya, Rima. Ya, baik Dora, tadi dikatakan oleh Umar Faruk bahwa siapapun yang menolak penggusuran ini akan dilakukan tindakan hukum. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Dora Edward.